Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan kami kelompok 7 di podcast Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 13, yaitu tentang Control for Differentiated Strategies. Sebelumnya perkenalkan, saya Artika Ratulia dengan NPM C1C020076 yang di video kali ini akan berperan sebagai moderator dan ditemani oleh Saudari Sulistiawati. Silakan perkenalkan dirinya, Saudari Sulistiawati. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NPM C1C020088. Di sini saya berperan sebagai narasumber. Terima kasih atas perkenalan dirinya, Saudari Sulistiawati. Baiklah, sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu strategi diferensiasi atau differentiated strategies. Nah, strategi diferensiasi dalam sistem pengendalian manajemen itu merujuk pada upaya perusahaan untuk membedakan produk, layanan, atau merek mereka dari pesaing dalam pasar. Ini adalah pendekatan strategis di mana perusahaan itu berusaha menciptakan keunikan yang dihargai oleh pelanggan dan sulit ditiru oleh pesaing. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, strategi diferensiasi ini melibatkan penggunaan metode pengukuran dan evaluasi kinerja yang mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang membedakan produk atau layanan perusahaan dari yang lain. Nah, ini bisa meliputi aspek seperti kualitas produk, desain inovatif, pelayanan pelanggan yang unggul, lalu keandalan produk, ataupun citra merek yang kuat. Pengendalian manajemen itu memainkan peran penting dalam mendukung strategi diferensiasi ini, yaitu dengan memberikan arahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap aktivitas yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, hal ini itu termasuk ke dalam mengukur kinerja dalam menciptakan nilai tambah yang unik, memastikan kualitas yang dijanjikan kepada pelanggan itu tercapai, dan mempertahankan elemen-elemen diferensiasi yang telah menjadi kekuatan kompetitif perusahaan. Lalu secara keseluruhan, dalam sistem pengendalian manajemen, si strategi diferensiasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang apa yang membuat produk atau layanan perusahaan itu berbeda, serta bagaimana cara mengelola, mempertahankan, dan meningkatkan keunikan tersebut untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu strategi diferensiasi. Untuk selanjutnya itu saya akan menanyakan kepada Saudari Sulistiawati bagaimana sistem pengendalian manajemen itu mendukung mengimplementasikan strategi diferensiasi. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana sistem pengendalian manajemen mendukung implementasi strategi diferensiasi? Izin menjawab. Sistem pengendalian manajemen memainkan peran penting dalam mendukung implementasi strategi diferensiasi dengan berbagai cara. Yang pertama, dalam penetapan tujuan dan sasaran yang terukur. Sistem pengendalian manajemen membantu dalam menetapkan tujuan yang terukur yang sesuai dengan strategi diferensiasi. Ini melibatkan pengidentifikasian elemen kunci yang membedakan perusahaan dari pesaing dan menetapkan target yang jelas terkait dengan keunikan ini. Yang kedua, dalam pengukuran kinerja yang relevan. Untuk mendukung strategi diferensiasi ini, sistem pengendalian manajemen harus menetapkan metrik dan KPI atau Key Performance Indicator yang relevan dengan aspek-aspek diferensiasi yang dipilih. Ini dapat mencakup metrik kualitas produk, kepuasan pelanggan, inovasi produk, atau keunggulan dari layanan. Yang ketiga itu dalam pengelolaan sumber daya dengan efisiensi atau efisien. Sistem pengendalian manajemen membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk mendukung elemen diferensiasi. Ini termasuk alokasi
anggaran, waktu, dan sumber daya lainnya untuk memastikan bahwa aspek yang membedakan produk atau layanan benar-benar diperhatikan dan dikembangkan. Yang keempat, dalam pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Sistem pengendalian memungkinkan untuk memantau kinerja terkait dengan strategi diferensiasi secara terus-menerus. Ini melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan bagaimana upaya untuk meningkatkan diferensiasi dapat diimplementasikan. Yang kelima, dalam inovasi berkelanjutan. Dalam rangka mempertahankan diferensiasi, inovasi berkelanjutan sangat diperlukan. Sistem pengendalian manajemen membantu dalam mendukung proses inovasi dengan mengidentifikasi area-area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mempertahankan keunikan produk atau layanan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Saudari Sulistiawati, itu apa peran kunci dari Key Performance Indicators atau KPI dalam kontrol untuk strategi diferensiasi ini? Mungkin silakan dijawab Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa peran kunci dari Key Performance Indicator atau KPI dalam kontrol untuk strategi diferensiasi? Izin menjawab, Key Performance Indicator atau KPI memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian strategi diferensiasi. Mereka menjadi alat utama dalam mengukur sejauh mana perusahaan berhasil menerapkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang membedakan mereka dari pesaing. Berikut merupakan peran kunci KPI dalam pengendalian untuk strategi diferensiasi. Yang pertama dalam mengidentifikasi aspek diferensiasi. KPI membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang membuat produk atau layanan perusahaan berbeda. Mereka memungkinkan pengukuran yang terukur terhadap faktor-faktor tersebut seperti kualitas produk, inovasi, kepuasan pelanggan, atau efisiensi dari layanan. Yang kedua itu mengukur kinerja terkait diferensiasi. KPI memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan berhasil dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Misal dalam strategi diferensiasi ini berbasis layanan, KPI mungkin berfokus pada waktu respon terhadap pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, atau jumlah dari keluhan yang berhasil diselesaikan. Yang ketiga itu memastikan fokus pada tujuan diferensiasi. Dengan KPI yang ditetapkan, perusahaan dapat memastikan bahwa upaya dan aktivitas berkontribusi pada elemen diferensiasi yang telah ditentukan. Ini membantu pencegahan dispersi sumber daya yang berpotensi mengukur keunggulan kompetitif. Yang keempat itu pengambilan keputusan yang terarah. KPI yang terukur dengan baik memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dengan data yang diperoleh dari KPI ini dapat membantu manajemen untuk menilai efektivitas strategi diferensiasi dan melakukan perubahan jika diperlukan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Pertanyaan selanjutnya untuk Saudari Sulistiawati, itu bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi diferensiasi? Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen ini mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi diferensiasi. Izin menjawab, untuk memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen ini mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi diferensiasi ini, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang terarah dan inklusif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, visi dan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Dalam komitmen pemimpin perusahaan harus menegaskan bahwa komitmen terhadap inovasi sebagai bagian dari inti perusahaan. Dalam budaya yang mendukung, membangun budaya di mana
gagasan baru didorong, dihargai, dan diimplementasikan. Yang kedua itu ada pengukuran kinerja terkait dengan inovasi. Dalam KPI inovasi, tetapkan KPI yang terkait dengan inovasi seperti jumlah ide baru yang dihasilkan, waktu dari konsepsi, ide, hingga implementasi, atau keberhasilan produk baru yang dipasarkan. Eh, yang ketiga itu ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yang fleksibel ini menciptakan proses pengendalian yang memungkinkan eksperimen dan pengambilan risiko yang terkendali. Eh, Dalam penetapan batasan risiko, menetapkan parameter yang jelas untuk mengurangi risiko yang tidak terkendali. Yang keempat ada investasi dan sumber daya. Alokasi sumber daya yang tepat itu menetapkan anggaran dan sumber daya untuk R&D, tim inovasi, dan pengembangan produk baru. Teknologi dan infrastrukturnya itu memastikan bahwa infrastruktur teknologi mendukung proses inovasi seperti sistem manajemen pengetahuan atau platform kolaborasi. Yang kelima ada proses pengambilan keputusan yang responsif. Dalam proses yang adiktif, menciptakan mekanisme yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan responsif terhadap ide-ide inovatif. Dalam pertimbangan jangka panjang, pertimbangan visi jangka panjang ini perusahaan saat mengevaluasi inovasi baru. Sedangkan di dalam pertimbangan jangka panjang, mempertimbangkan visi jangka panjang perusahaan saat mengevaluasi inovasi yang baru. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Saudari Artika. Terima kasih atas jawabannya. Next, pertanyaannya itu jelaskan apa saja dampak perubahan pasar terhadap sistem pengendalian manajemen dalam konteks strategi diferensiasi. Mungkin silahkan dijawab untuk Saudari Sulistiawati dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa dampak perubahan pasar terhadap sistem pengendalian manajemen dalam konteks strategi diferensiasi? Izin menjawab, perubahan pasar memiliki dampak yang signifikan pada sistem pengendalian manajemen, terutama dalam konteks strategi diferensiasi. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah yang pertama itu perubahan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dalam penyesuaian prioritas, sistem pengendalian perlu bisa menyesuaikan prioritas terhadap elemen diferensiasi yang lebih relevan dengan perubahan keinginan dari pelanggan. Dalam pengukuran kembali KPI, mungkin perlu menyesuaikan KPI untuk memperhitungkan perubahan dalam kebutuhan dan preferensi dari pelanggan. Yang kedua ada kompetisi yang berkembang. Dalam reevaluasi pesaing ini, sistem pengendalian perlu terus memonitor perubahan di pasar dan strategi pesaing untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan diferensiasi. Dalam penyesuaian strategi ini, pembaruan strategi diferensiasi mungkin diperlukan untuk tetap relevan di tengah perubahan kompetitif. Yang ketiga itu ada teknologi dan inovasi. Dalam penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, sistem pengendalian harus mampu menangani perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi keunggulan diferensiasi. Di dalam alokasi sumber daya untuk inovasi, dalam pasar yang berubah, perlu investasi lebih lanjut dalam R&D dan inovasi untuk menjaga keunggulan kompetitif. Yang keempat, ada pengelolaan risiko. Pengendalian risiko yang fleksibel ini dalam menghadapi perubahan pasar, sistem pengendalian harus memungkinkan pengelolaan risiko yang responsif dan adaptif. Yang kelima itu ada pengambilan keputusan yang cepat. Di dalam respon terhadap perubahan, sistem pengendalian harus mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk menanggapi perubahan pasar yang cepat. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Saudari Artika. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana perusahaan itu dapat mengevaluasi efektivitas implementasi strategi diferensiasi melalui kontrol manajemen? Silahkan dijelaskan Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas implementasi strategi diferensiasi melalui kontrol manajemen? Izin menjawab, evaluasi efektivitas
implementasi strategi diferensiasi ini melalui kontrol manajemen memerlukan pendekatan yang terukur dan terarah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu tentukan KPI yang relevan. Pilih KPI yang relevan dengan elemen diferensiasi yang diinginkan seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, inovasi, atau citra merek yang dibuat. Yang kedua itu ada monitor dan analisis kinerja. Di dalam pemantauan rutin ini, amati dan pantau kinerja perusahaan terkait dengan KPI yang telah ditetapkan. Dalam analisis data, lakukan analisis data secara teratur dan memahami apakah implementasi strategi diferensiasi yang sedang berjalan sesuai dengan rencana atau memerlukan perbaikan. Yang ketiga itu ada evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Bandingkan dengan tujuan. Evaluasi pencapaian KPI dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk strategi diferensiasi. Apakah perusahaan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada tinjauan terhadap strategi dan aksi korektif. Di dalam analisis strategi ini, tinjau kembali strategi diferensiasi untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan kondisi pasar saat ini. Di dalam aksi korektif ini, tentukan langkah-langkah korektif jika KPI menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan strategi diferensiasi. Yang kelima itu ada pertimbangan umpan balik pelanggan dan pesanan pasar. Di dalam pengumpulan umpan balik ini, ambil umpan balik dari pelanggan, survei kepuasan, atau analisis pasar untuk memahami persepsi mereka terhadap perbedaan produk atau layanan. Di dalam respon terhadap umpan balik ini, pertimbangkan umpan balik ini dalam mengevaluasi apakah perusahaan berhasil membedakan dirinya di mata konsumen. Yang keenam, ada evaluasi terhadap kompetitor. Di dalam analisis kompetitor ini, tinjau kembali strategi pesaing dan performa mereka untuk membandingkan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Pertanyaan selanjutnya, apakah ukuran suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen? Itu saja pertanyaannya. Silakan dijawab Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apakah ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen? Izin menjawab, iya. Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Skala atau kompleksitas suatu perusahaan ini dapat memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada ukuran organisasi. Perusahaan besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks, yang lebih banyak unit bisnis, cabang, atau divisi. Sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan besar mungkin memerlukan koordinasi yang lebih rumit antara unit bisnis, pengelolaan teknologi informasi yang lebih canggih, dan proses pelaporan yang lebih terstruktur. Yang kedua itu ada rentang operasi. Perusahaan yang besar dan beroperasi secara global dapat memiliki tantangan tambahan dalam pengendalian manajemen. Sistem pengendalian harus dapat menangani perbedaan budaya, hukum, dan kondisi pasar yang berbeda di berbagai wilayah. Yang ketiga itu ada sumber daya yang tersedia. Perusahaan besar mungkin memiliki banyak sumber daya untuk dialokasikan ke sistem pengendalian manajemen. Mereka mungkin memiliki anggaran yang lebih besar untuk investasi dalam teknologi, pelatihan karyawan, atau sistem informasi yang lebih canggih. Yang keempat itu jumlah karyawan. Perusahaan besar biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak. Sistem pengendalian manajemen ini perlu mengakomodasi komunikasi dan pengelolaan kinerja yang efektif di antara jumlah karyawan yang besar tersebut. Yang kelima itu ada kebutuhan akan fleksibilitas. Perusahaan yang lebih kecil mungkin lebih fleksibel dalam mengubah atau menyesuaikan sistem pengendalian manajemen mereka dengan cepat. Sementara perubahan besar mungkin memerlukan proses yang lebih panjang dan pengujian yang lebih ketat sebelum mengadopsi perubahan dalam sistem mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Pertanyaan terakhir untuk Saudari Sulistiawati.
bisa berikan contoh seperti apa peran sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan? Itu pertanyaan terakhir dari saya. Silakan dijawab Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi seperti apa peran sistem pengendali manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan? Izin menjawab. Sistem pengendali manajemen memiliki peran sentral dalam meningkatkan kinerja perusahaan di beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara menetapkan tujuan dan prioritas. Dalam klarifikasi tujuan, sistem pengendalian membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas dan terukur bagi perusahaan. Prioritas kegiatannya membantu dalam mengidentifikasi kegiatan yang paling penting untuk mencapai ketujuan tersebut. Yang kedua itu ada pengukuran kinerja dan evaluasi. Di dalam penggunaan KPI memantau kinerja dengan menggunakan KPI yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Sedangkan evaluasi terus-menerus memberikan pemahaman tentang seberapa baik perusahaan mencapai tujuan dan di mana perbaikan diperlukan. Yang ketiga dengan cara pengelolaan sumber daya. Di dalam optimal penggunaan sumber daya ini membantu dalam alokasi yang tepat dari sumber daya seperti waktu, uang, tenaga kerja untuk mencapai hasil yang optimal. Di dalam pengendalian anggaran, mengontrol pengeluaran dan mengarahkan investasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, dengan cara identifikasi dan pengelolaan risiko. Di dalam mengurangi risiko, membantu dalam identifikasi risiko yang mungkin timbul dan mengelolanya untuk meminimalkan dampaknya. Di dalam penetapan strategi risiko, mendukung pengendalian strategi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi. Yang kelima itu dengan cara pengambilan keputusan yang tepat. Berdasarkan informasi yang akurat, memberikan data yang akurat dan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Di dalam responsif terhadap perubahan, memungkinkan manajemen untuk merespon perubahan pasar atau kondisi internal yang lebih cepat dan lebih efektif. Baik, mungkin itu merupakan jawaban terakhir saya sebagai narasumber untuk podcast minggu ini. Saya selaku narasumber, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan ke Saudari Artika. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja video podcast dari kelompok 7 sistem pengendalian manajemen untuk bab 13 pada minggu kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.